making disciples, transforming lives. Kebebasan sejati itu adalah dilihat dari bagaimana kita bisa memilih kebenaran, saudara, atau memilih apa yang benar. Nah, saya bagikan ada 6 hal yang bisa mempengaruhi bagaimana kita mengambil pilihan atau mengambil keputusan. Saudara, itu juga penting Anda dengarkan. Nah, di ibadah terakhir ini, saudara, saya memberikan judul garam atau fungsi garam dunia. Coba kita langsung aja buka ayatnya, saudara. 1 ayat saja, saudara, kita buka di Matius pasal yang kelima. Ayat yang ke-13, Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Perhatikan kalimat pertama, kamu adalah garam dunia. Berarti kita orang Kristen, identitas kita adalah garam dunia. Kita tidak ditunjuk untuk menjadi garam, tapi garam itu bukan sebuah tujuan, tapi garam adalah identitas kita. Katakan amin. Berarti Tuhan itu set kita untuk menjadi sebuah pengaruh. Karena garam ataupun terang itu adalah sebuah substance yang berbicara tentang pengaruh. Garam itu bisa mempengaruhi sebuah masakan. Terang bisa mempengaruhi sebuah tempat yang tidak ada, yang gelap, saudara. Jadi kita ini ditunjuk Tuhan untuk menjadi pengaruh. Tapi yang terjadi adalah bukannya orang Kristen itu mempengaruhi, tapi seringkali kita ini justru dipengaruhi. Entah dipengaruhi dengan budaya di dalam dunia, dipengaruhi oleh lingkungan kita, atau kita dipengaruhi oleh keadaan kita. Kita lebih cenderung sekarang, banyak orang Kristen lebih cenderung menjadi seperti bunglon. Di mana kita ditempatkan, maksudnya di mana kita berada, kalau latarnya putih, kita menjadi putih. Kalau latarnya hitam, kita menjadi hitam. Kalau kita ke gereja, banyak orang Kristen jadi seperti malaikat. Jalan 2 langkah, haleluya, puji Tuhan. 2 langkah, haleluya, puji Tuhan. Mau duduk, haleluya. Cerita sama orang, puji Tuhan, Tuhan baik. Tuhan itu baik ya. Kata Tuhan baik, puji Tuhan itu begitu kaya. Tapi begitu keluar ketemu sama teman-teman dunianya, omongannya jadi kotor. Penuh dengan sumpah serapah. Maaf, guyonannya cabul. Saudara, itu adalah bunglon. Banyak orang Kristen menjadi bunglon. Dipengaruhi. Dia lebih tepatnya jadi termometer. Dia dipengaruhi oleh suhu ruangan. Sebetulnya kita ini harusnya jadi termostat. Katakan amin. Kita ini yang mempengaruhi suhu daripada ruangan. Saudara, itulah desain Tuhan atas kita orang-orang Kristen. Saudara, tapi apa yang terjadi, saudara, kalimat berikutnya dikatakan begini, saudara. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Katakan garam itu menjadi tawar. Paling tidak ada 3 arti. Apa maksud daripada garam itu menjadi tawar? Yang pertama, arti yang pertama. Garam yang kehilangan keasinannya itu adalah garam yang kehilangan tujuannya. Saudara, tujuan dari garam itu adalah mengasinkan. Jadi kalau garam itu kehilangan daripada keasinannya, maka sebetulnya dia adalah garam yang kehilangan tujuan, kehilangan fungsinya, kehilangan efektivitasnya. Saudara, nah itulah sebabnya Tuhan itu berkata kepada kita, if there is no vision, kalau tidak ada visi, maka liarlah rakyat. Kalau seorang Kristen atau anak Tuhan tidak tahu tujuan Tuhan dalam kehidupannya, atau dia tidak tahu tujuan hidupnya, atau dia tidak menangkap apa sih rencana Tuhan dalam kehidupannya, mengapa Tuhan itu menciptakan dia, maka sebetulnya Anda sedang menjadi garam yang kehilangan tujuan.
Lalu Pastor Fuji, bagaimana saya ini bisa mengerti tujuan hidupku? Saudara, tadi saya sempat membahas ini di ibadah sebelumnya. Saudara, sebelum sampai bagaimana caranya kita bisa mengetahui tujuan dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, Anda perlu tahu dulu. Kalau seseorang itu nggak ngerti tujuan hidupnya, dia akan cenderung, saudara, yang pertama, dia akan cenderung mudah dibelokkan, mudah dipengaruhi. Saudara, itulah sebabnya dia nggak lagi berfungsi sebagai garam. Garam itu fungsinya mempengaruhi. Tapi ketika dia kehilangan tujuannya, maka dia bukannya mempengaruhi, tapi dia dipengaruhi. Saya kasih contoh. Saudara, hari Senin itu adalah hari liburnya hamba Tuhan. Biasanya saya dengan anak-anak, dengan keluarga, itu family time, itu hari Senin. Minggu yang lalu kami ke Bandung bersama-sama. Saudara, sayangnya anak perempuan saya nomor 1 tidak ada di Jakarta. Saudara, sekolah di tempat lain. Sehingga kami cuma berempat. Nah biasanya, saudara, kalau anak-anak saya itu, khususnya 2 anak saya yang gede-gede, itu sudah punya tujuan, katakanlah mau nonton dengan film tertentu, katakanlah film Superman gitu ya. Ketika mereka punya tujuan, itu sulit sekali dipengaruhi. Sulit sekali dibelokkan. Saudara, sudahlah hari ini gak usah nonton, kita makan di restoran Jepang kesukaanmu misalnya. Gak mau. Hari ini kita jalan-jalan aja, gak mau saudara. Orang kalau sudah punya tujuan, sulit untuk dipengaruhi. Sulit untuk dibelokkan. Tapi sebaliknya, kalau mereka itu gak punya tujuan apapun, saudara, saya ajak nonton, jawabannya terserah papa. Saya ajak makan, terserah papa. Gimana kalau kita belanja, terserah papa. Atau hari ini kita gak usah kemana-mana, terserah. Gampang untuk dipengaruhi, Bapak Ibu. Nah, beberapa minggu yang lalu ketika saya khotbah di AOG, saya ngomong seperti ini. Coba saya tanya dulu, siapa di sini yang masih single dan berencana akan menikah? Tolong diangkat tangannya. Kalau nggak diangkat, saya doakan jomblo seumur hidup. Angkat tangan. Oke, saya doakan ketemu jodoh dalam waktu yang tepat. Haleluya. Kalau Anda itu memang bertujuan untuk punya pernikahan yang bahagia, yang kudus, dan yang memuaskan. Kalau memang Anda punya tujuan seperti itu, Anda tidak akan gampang-gampang untuk say yes kepada orang yang mungkin cakep atau cantik atau bahkan kaya, kalau dia itu bukan anak Tuhan. Kalau memang tujuan Anda itu punya pernikahan yang kudus, pernikahan yang bahagia, Anda gak akan gampang-gampang say yes. Hanya gara-gara dia tajir, kaya, hanya gara-gara dia itu cakep, cantik, Anda langsung lepek-lepek. Saudara. Apalagi dia gak seiman dan bukan sepadan. Anda juga tidak akan gampang-gampang berkata iya kepada seseorang walaupun dia seiman. Kalau itu belum waktunya, masih SMP, masih SMA. Masih grade berapa SMP itu ya. Saudara, Anda gak akan gampang-gampang. Kenapa saudara? Karena Anda tahu kalau Anda pacaran sebelum waktunya, maka Anda punya potensi untuk putus. Anda punya potensi untuk heartbroken. Kenapa? Karena sama-sama belum dewasa, masih cinta monyet. Saudara, apalagi kalau Anda perempuan, saudara. Yang lakinya itu masih belum serius, cintanya masih cinta monyet. Anda akan patah hati, apalagi kalau dia selingkuh di masa pacaran. Kenapa saudara? Anda punya potensi untuk patah hati, Anda punya potensi jatuh di dalam dosa. Coba bayangkan. Lalu nanti waktunya Anda menikah pada waktunya nanti dengan pasangan saudara, Anda sudah punya banyak bagasi emosi. Entahkah itu trauma karena dia dikhianati,
Nantinya dengan pasangan, Anda bawa bagasi itu. Trauma itu Anda bawa di dalam hubungan. Maka Anda jadi sensitif, penuh dengan curiga. Belum lagi yang perempuan, kalau dia sudah tergores hatinya, traumanya itu panjang ceritanya. Makanya kalau bisa, bagi Anda yang masih single, kalau bisa, kalau belum terlanjur, Anda pacaran sekali untuk menikah. Jangan ada mantan kalau bisa. Halo, amin. Tapi kalau sudah terlanjur, enggak apa-apa. Sudah saya doakan kasih karunia Tuhan cukup atasmu. Nah, belum lagi kalau Anda, maaf yang perempuan, ada potensi Anda jatuh di dalam dosa. Belum lagi kalau Anda sudah kehilangan kemurnian, kehilangan kesucian. Anda bawa bagasi itu kepada pernikahan Anda. Saudara, karena Anda pacaran sebelum waktunya. Apalagi kalau Anda pacaran sama orang yang, saudara, tidak seiman dan tidak sepadan. Sudah jelas. Banyak orang, saudara, mengaku, oh aku mau memenangkan jiwa lewat ini. Dia aku mau menangkan. Saudara, coba minta satu orang, sini, kamu berdiri. Lebih gampang mana saya angkat dia ke atas, naik ke atas, coba loh, susah kan? susah. Atau dia tarik saya turun. Coba tarik saya turun. Nah, lebih gampang saya yang ketarik turun daripada saya yang bawa dia naik. Nah, banyak orang misinya, aku pacaran nanti aku menangkan dia, yang ada dia ikut. Thank you. Saudara, banyak orang menyangka Adam itu kuat. Adam itu lemah. Saudara, gak ada catatan, saudara, Adam itu melanggar perintah Tuhan sebelum Hawa itu hadir. Saya nggak menyudutkan Hawa ya. Maaf ibu-ibu, langsung tatapannya sudah tajam begini. Jadi pertanyaannya, kenapa kok iblis itu nggak langsung menggoda Adam? Kenapa kok menggodanya Hawa? Why? Coba pikir. Karena iblis tahu Hawa itu punya kekuatan untuk mempengaruhi Adam. That's why tipuannya itu liciknya di sini, saudara. Hawa, kan kamu itu penolong. Kan kamu ingin Adam itu berfungsi maksimal di dalam panggilannya. Kalau kamu makan buah ini, ya kamu akan dapat pengertian. Kamu akan jadi seperti Tuhan. Tahu yang baik dan yang buruk. Bayangkan kalau suamimu juga makan yang sama. Dia akan punya pengertian dan jadi seperti Tuhan. Jadi dia gak perlu merepoti Tuhan untuk tanya mana yang baik dan buruk. Dia akan jadi seperti Tuhan, dia akan maksimal. Hawa tergoda, Hawa punya kekuatan. Karena motifnya sebenarnya tulus, dia ingin suaminya maksimal disuruh makan. Jadi moral of the story adalah, dengan siapa Anda membangun hubungan, dengan siapa Anda berpacaran atau menjalin hubungan, itu akan sangat mempengaruhi keputusan atau pilihan Anda. Jangan salah pilih pasangan. Halo, amin. Nah, banyak orang, saudara, dulunya on fire. Saya dulu di masa waktu awal-awal saya bertobat, itu ada pendoa yang dahsyat banget dipakai Tuhan. Tiba-tiba hilang dari peredaran hanya gara-gara berpacaran dengan orang yang salah. Ada beberapa orang juga, ketika dia menikah dengan orang yang salah, saudara, dia langsung tenggelam karena suaminya atau istrinya itu menarik dia turun ke bawah. Bukannya semakin membawa dia berapi-api, semakin cinta Tuhan, tapi justru menjadi penghalang atau penghambat seseorang itu mengenal Tuhan lebih lagi. Saudara, itulah sebabnya hati-hatilah Anda memilih pasangan. Kalau memang Anda punya tujuan pernikahan yang bahagia, Anda tidak akan gampang atau tidak akan mudah berkata iya kepada sembarang orang. Orang yang punya tujuan yang jelas, dia akan punya pilihan itu lebih stabil, lebih kokoh, dan dia tidak mudah dipengaruhi, dia tidak mudah dibelokkan. Saudara, makanya kalau Anda gak mengerti tujuan hidup Anda akan seperti garam yang kehilangan tujuannya. Garam yang kehilangan keasinan. Saudara, coba
Satu contoh lagi, kalau Anda itu pergi ke bandara, Anda tujuannya adalah ke Surabaya dengan penerbangan GA 770 misalnya ini. Saudara, di situ kan ada banyak suara. Deng 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 deng, panggilan untuk penerbangan para penumpang ke Denpasar, Bali. Saya mau tanya, Anda tergoda? Kapan lagi ke Bali kita liburan? Anda gak akan tergoda, Anda akan abaikan itu. Kenapa? Anda punya tujuan yang jelas. Anda punya tiket. Dung 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 dung, panggilan untuk para penumpang ke Singapura. Kapan lagi liburan ke Singapura? Anda gak akan tergoda. Orang yang punya tujuan yang jelas, dia gak mudah dipengaruhi, dia gak mudah untuk dibelokkan. Saudara, garam yang kehilangan tujuannya, saudara, dia telah kehilangan kemampuan untuk mempengaruhi. Saudara, nah yang jadi pertanyaan adalah, terus bagaimana aku bisa memulihkan, bagaimana aku ini bisa mengetahui rencana Tuhan atau panggilan Tuhan dalam hidupku, bagaimana aku bisa tahu tujuan hidupku. Sederhana Bapak Ibu, selama Anda serius membangun hubungan dengan Tuhan, Anda pasti, catat baik-baik, Anda pasti akan menemukan tujuan hidupmu. Dia adalah gembala yang baik. Domba-dombanya itu mengenal suara gembalanya. Kalau dia gembala berarti dia akan menuntun kita ke jalan yang tepat. Dia tidak akan menuntun kita kepada kebingungan. As long Anda membangun hubungan dengan Tuhan, Anda pasti dapat. Saudara, saya bertobat saya Kristen sejak kecil. Dulu papa mama saya itu penyembah berhala, tapi somehow sejak saya lahir, karena saya anak terakhir, mereka sudah convert ke Kristen sekalipun masih sinkretisme. Ya dulu saya masih melihat di laci toko papa saya itu masih ada jimatnya. Padahal sudah Kristen, saya juga pernah diminumin air dari suhu. Pakai air gitu ya, tulis dibakar lalu dimasukin di mangkuk air, saya disuruh minum. Padahal sudah Kristen. Gitu ya. Tapi dulu papa saya penyembah berhala. Gitu ya. Tapi singkat cerita, saya sudah ikut sekolah minggu sejak kecil, tapi ya jarang-jarang. Saya betul-betul terima Yesus lahir baru itu tahun 95 waktu saya usia 15 tahun. Gara-gara saya pergi ke rumah kakak perempuan saya, tiba-tiba di situ itu ada kayak semacam CG gitu, tapi entah gereja mana, saya dijadikan sasaran khotbah. Ya, saya itu seperti digambar seperti ibu hamil yang harus lagi kontraksi, harus lahir sekarang. Kalau nggak lahir sekarang mati di kandungan. Saya akhirnya dibaptis di kamar mandi. Saudara, bukan di bathtub tapi di bak kamar mandi. Jadi saya baptis saya itu diturunkan begini, saudara. Tapi hari itu saya rasa damai sejahtera, saya merasa saya lahir baru hari itu. Saudara, tapi papa mama saya merasa bahwa ini gereja apa ini kok dibaptis di kamar mandi, nggak sakral. Akhirnya saya dibaptis ulang di gereja papa mama saya. Jadi saya itu dibaptis 2 kali saudara. Makanya jadi pendeta sungguhan. Lalu apa yang terjadi? Saya ikut di gereja orang tua saya yang pada waktu itu gereja itu ya saya anggap gerejanya itu nggak ada pemuridan. Lalu nggak ada teladan. Semua orang sepertinya bahkan pokoknya nggak ada pemuridan, saya nggak bertumbuh di situ, saya nggak dituntun. Saya jatuh bangun di dalam dosa. Saudara, saya di gereja itu selama 3 tahun. Ya singkat cerita dari 95 sampai 98. Saudara, saya waktu selesai main basket di tempat biasa basket. Lalu saya nongkrong di satu warung yang jualan nasi goreng tempat biasa kita ngumpul. Saya ketemu sama teman gereja saya yang lama. Yang sudah setahun pindah ke GMS. Lalu dia, Fuji gimana kabarmu? Ya baik, kamu masih di gereja itu? Iya masih. Lalu dia tanya, kamu masih nyontek? Iya, bertobatlah Fuji. Kerajaan sorga sudah dekat. Waduh saya tersinggung, saya merasa ini anak sombong sekali. Mentang-mentang pindah gereja di GMS. Sekarang ngomongannya sok suci. Saya tersinggung saudara. Saya marah. Di hati saya itu ini anak mentang-mentang, tapi sejak hari itu kata-kata dia terus teringat di hati saya. Saya jadi takut masuk neraka. Lalu
Teman saya ini telepon saya, Puji kamu mau ikut yuk di GMS ada retreat remaja tahun 98. Saya tolak, di gerejaku juga ada retreat. Saya masih menyombongkan diri. Ternyata retreat di gereja saya yang semula diumumkan ternyata di cancel. Akhirnya saya ikut retreat di GMS itu tadi. Disitulah saya ditangkap Tuhan, saya bertobat. Ya saya ngalamin cinta mula-mula, saya cari Tuhan, saya bangun kehidupan doa saya ikut CG. Saya catat jam saat teduh saya, ayat-ayatnya, jam saya menyembah Tuhan, berapa menit saya bahasa roh. Saya catat, saya kumpulin ke JGL. Dulu diharuskan saudara. Singkat cerita, saudara, tahun 99, 1 tahun kemudian saya tambah haus sama Tuhan. Saya doa 10 jam, menyembah 10 jam di bukit doa sendirian. Disitulah saya mendengar suara Tuhan. Tidak audible tapi sangat nyaring. Fuji, maukah engkau jadi hambaku? Saya kaget. Apa saya mau jadi pendeta? Saya bingung. Tapi itu saya simpan dalam hati. Saya bertumbuh terus di dalam CG. Sampai di tahun 2001. Saya waktu itu bingung. Ya, berarti 2 tahun kemudian. Karena saya sudah semester 5. Nanti ke depan itu saya akan jadi apa? Apa tujuan hidupku? Apakah saya ini jadi pengusaha? Atau saya kerja di mana? Saya mau jadi apa? Saya itu jadi kayak momen-momen yang membingungkan. Saya cari Tuhan, saya baca Alkitab, saya doa selama kurang lebih 3 bulan. Saudara, sementara di hati itu kerinduan untuk melayani Tuhan itu membara. Nah saya itu bingung, apakah aku ini memang jadi hamba Tuhan? Atau aku ini jadi pengusaha? Atau gimana? Saya blur. Saya doa 3 bulan itu saudara, saya dapat rema-rema. Lalu saya dipanggil sama Pastor Philip. Tahun berapa itu berarti? 2001. Lalu Ko Philip berkata begini, Fuji waktu Koko berdoa, waktu doa itu muncul wajahmu. Saudara, nah disitulah hati-hati saudara, kalau saya doa muncul wajahmu, hati-hati Anda jadi full timer. Lalu Pastor Philip berkata, Fuji seperti kamu itu dipanggil sama Tuhan. Untuk jadi hamba Tuhan, untuk jadi full timer. Itu konfirmasi buat saya, apa yang saya doakan itu jadi sebuah peneguhan. Akhirnya saya jadi gembala pelajar pada waktu itu. Karena saya masih separuh kuliah, jadi itu gak betul-betul full time, tapi kaki saya sudah masuk. Gitu ya. Orang tua saya awalnya menolak, tapi ya karena kamu masih sekolah, kamu lanjutkan. Lalu 2002, saudara, tadi itu 2001, sekarang 2002. Saudara, saya waktu berdoa di Menara Pengharapan itu di GMS itu ada semacam kayak menara, di atasnya itu ada ruangan kecil untuk berdoa. Itu tangga tinggi, di ujung itu ada ruangan doa. Saya doa di situ saudara. Seperti biasa saya doa mondar-mandir berbahasa roh, berdoa. Saya umur berapa itu berarti? Umur 22 tahun. Oh berdoa. Tiba-tiba pintunya itu dibuka, kubrak gitu. Rupa-rupanya Ko Philip datang, Pastor Philip datang. Fuji, Koko dibawa di kantor. Lagi doa tiba-tiba dapat penglihatan. Kamu lagi doa dan kemuliaan Tuhan turun ke atasmu. Tuhan mau pakai kamu. Koko cari kamu di ruangan di mana-mana nggak ketemu, ternyata benar. Ternyata kamu ada di sini dan kamu sedang berdoa. Tuhan mau pakai kamu, saya didoakan saudara. Ya, saya juga kaget, tapi itulah peneguhan saudara, bahwa Tuhan itu mau panggil saya jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Moral of the story adalah bagaimana caranya Tuhan memberitahu, itu kedaulatannya. Tapi as long Anda bangun hubungan pribadi dengan Tuhan, serius, Anda akan menemukan tujuan dan panggilan hidup Anda. Katakan amin. Jadi kalau hari ini Anda jadi orang Kristen, Anda bingung apa yang sebetulnya menjadi kehendak Tuhan, rencana Tuhan, panggilan Tuhan, tujuan Tuhan dalam kehidupan Anda, itu hanyalah menggambarkan bahwa Anda kurang serius membangun hubungan dengan Tuhan. Dia itu tidak terlalu misterius. Tuhan kita itu terang. Dia juga gembala. Dia tidak akan membawa kita kepada kebingungan. As long Anda bangun hubungan dengan Dia, Anda gak harus sempurna.
Tapi as long Anda serius membangun hubungan dengan Tuhan, Tuhan pasti menyatakannya kepada Anda. Katakan amin. Arti kedua dari garam yang kehilangan keasinan. Saudara, munculkan. Arti kedua adalah garam yang turun nilainya. Atau garam yang turun kualitasnya. Saudara, dengan kata lain, Anda akan menjalani sebuah kehidupan yang bukan plan A-nya Tuhan atau kehidupan yang melenceng dari tujuan Tuhan dalam kehidupan saudara. Bapak Ibu, tidak peduli seberapa sukses Anda, seberapa kaya Anda, seberapa berhasil Anda atau seberapa berpengaruhnya Anda di dalam dunia ini, kalau hidup yang Anda jalani itu tidak ada hubungannya dengan tujuan Allah dalam kehidupan saudara, Anda sedang menjalani kehidupan yang sia-sia. Saya ulangi, nggak peduli seberapa kaya saudara, kalau Anda menjalani kehidupan yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan tujuan Tuhan di dalam kehidupan saudara, maka sebetulnya Anda sedang menjalani kehidupan yang sia-sia. So, dengan kata lain, Bapak Ibu, Anda sedang menjalani kehidupan yang bukan plan A-nya Tuhan. Anda menjalani kehidupan yang bukan di dalam poros kehendaknya Tuhan. Sehingga Anda menjalani kehidupan yang selalu miss daripada mengapa Tuhan menciptakan Anda. Keluar dari hal-hal yang memang Tuhan itu embankan atau tugaskan dalam kehidupan saudara. Anda melenceng jauh. Itulah sebabnya dikatakan Anda sedang menjalani kehidupan dengan kualitas KW. Saudara, kita tahu sepatu aja banyak tiruannya. Saudara ya, saudara name it sepatu apa saja. Saudara, itu ada banyak barang palsunya. Dompet, ikat pinggang, tas, itu banyak. Pakaian itu juga banyak barang palsu. Ada gak barang palsu yang lebih berkualitas? Gak ada. Pasti kualitasnya jauh di bawah. Saudara, Anda sedang menjalani kehidupan dengan grade atau kualitas yang tidak semestinya. Itu namanya, saudara, garam yang turun kualitasnya atau turun nilainya. Yang ketiga, saudara, munculkan. Apa arti dari garam yang kehilangan keasinannya? Berarti garam itu tidak lagi berguna. Katakan tidak lagi berguna. Alkitab katakan, kalau garam itu sudah kehilangan keasinannya, dengan apa lagi dia diasinkan? Satu yang diperlakukan terhadap garam itu, dia akan dibuang, dia akan diinjak oleh orang. Saudara, saya percaya gak ada seorang pun di tempat ini ingin direndahkan orang, ingin diinjak orang. Saudara, kita semua pasti ingin kita itu betul-betul bisa membuat orang lain itu bangga. Sehingga kita itu bisa dihargai. Kita gak direndahkan. Kenapa kekristenan di zaman sekarang itu, kenapa jadi bahan olok-olokan? Kita itu dilecehkan. Saudara, jangan-jangan karena kita ini adalah garam yang sudah kehilangan keasinannya. Saudara, kita sudah kehilangan kualitasnya. Itulah sebabnya tidak ada lagi gunanya selain kita itu dibuang dan diinjak oleh orang lain. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, berarti garam yang masih asin atau garam yang betul-betul berfungsi, itu seperti apa sih? Saudara, yang pertama, garam yang berfungsi itu adalah garam yang memberikan rasa. Katakan memberikan rasa. Apa maksudnya? Berarti ini adalah garam yang berarti hidup kita itu memberikan dampak. Hidup kita itu berpengaruh. Saudara, nah coba garam kalau dia itu berfungsi, kalau dia nggak ada, maka dia akan dicari sama orang. Contoh, kalau Anda biasa makan soto ayam gitu ya.
Biasa Anda makan soto, misalnya orang yang masak itu garamnya tertentu, lalu satu kali lupa dikasih garam. Begitu Anda makan, Anda akan merasa bahwa ini kok nggak ada garamnya. Maka dia akan cari, Pak minta garam. Saudara, berarti itu garam betul-betul berfungsi sehingga begitu dia nggak ada, dia akan dicari. Katakan amin. Begitu pula dengan lampu atau terang. Sometimes kita itu take it for granted yang namanya lampu. Tapi kapan kita itu mencari lampu, yaitu ketika PLN itu putus atau lampunya mati. Lagi lampu mati, listrik padam. Kita langsung mencari senter, kita cari lilin, kita cari lampu emergency. Kita betul-betul mencari yang namanya lampu. Saudara, kenapa saudara? Karena lampu itu begitu kita kehilangan terang itu sangat dirasakan. Halo amin? Nah saya mau tanya sama Anda. Saudara, kalau misalnya di pekerjaan, kira-kira orang-orang di tempat kerja saudara, ketika saudara nggak ada, apakah mereka bisa merasakan perbedaannya? Ketika saudara misalnya absen sakit 1 minggu, kira-kira mereka betul-betul terasa nggak dampak saudara? Orang nyari nggak? Kalau Anda hilang 2 minggu terus nggak ada bedanya, begitu Anda nongol seperti kayak nothing happen, berarti itu tanda bahwa keberadaan saudara tidak berdampak. Nah coba kita buka sama-sama firman Tuhan saudara. Coba kita buka di dalam, sebentar. Kita buka sama-sama di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat 15 sampai 18. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Saudara, sebelum saya akan jelaskan ayat ini, ada sebuah ayat, barang siapa yang lahir daripada Allah, saudara, mereka akan mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan mereka di dalam mengalahkan dunia, itu iman kita. Berarti kita, saudara, kita ini adalah overcomer atau conqueror. Berarti kita ini punya sifat, kalau kita ini memang sudah lahir baru, kita ini di setting sama Tuhan untuk menjadi overcomer, katakan overcomer. Apa maksudnya? Jadi di dalam tempat kerja, saudara, apakah Anda itu problem solver atau troublemaker? Kalau Anda jadi troublemaker, begitu Anda nggak ada, mereka pesta tepuk tangan. Puji Tuhan ya, dia resign, aduh haleluya. Tapi kalau Anda itu problem solver, Anda itu selalu menjadi jawaban, bukan hanya bagi kantor, bagi pimpinan, tapi Anda juga jadi jawaban. Alkitab mengatakan kita ini diutus di dalam dunia. Kata dunia di situ itu bicara mengenai kosmos. Dalam bahasa aslinya itu kosmos. Artinya kita itu diutus di dalam tatanan kehidupan masyarakat. Dan di dalam tatanan kehidupan masyarakat paling tidak ada 7 tempat atau 7 kalau banyak orang itu berkata ini 7 mountains. 7 spheres. Itu maksudnya apa? Yang pertama itu di dalam dunia keluarga. Ketika Anda di tempat kerja, ketika Anda berinteraksi dengan rekan-rekan sekerja atau teman-teman, kira-kira pernikahan Anda bisa nggak jadi jawaban bagi orang-orang yang sedang ada dalam masalah rumah tangga? Saudara, kira-kira pernikahan Anda itu bisa membawa dampak nggak? Kenapa ya orang Kristen ini kok bisa pernikahannya harmonis, mengasihi,
Kenapa ya rumah tangganya kok anak-anaknya itu bisa dididik dengan baik? Kenapa ya orang ini bisa punya waktu dengan keluarga? Sehingga orang-orang yang melihatnya, saudara, mereka itu bisa merasa diberkati dan bahkan Anda bisa jadi teladan. Itu namanya Anda berdampak di dunia yang namanya family atau keluarga. Dunia yang kedua itu namanya dunia bisnis. Ketika Anda punya teman atau lingkungan sosial saudara, mereka lihat cara Anda berbisnis, mereka lihat cara Anda bekerja, mereka melihat bagaimana Anda bekerja dengan excellent, mereka melihat Anda bekerja ya saudara dengan kecerdasan, dengan kepandaian, dengan keahlian, tapi begitu jujur, karena banyak orang itu cerdas, pandai tapi licik. Saudara, tapi Anda kok bisa jujur? Apakah Anda bisa jadi berkat di area bisnis? Apakah Anda bisa jadi pengaruh? Atau di dalam dunia pendidikan, saudara. Anda juga bisa menjadi pengaruh di dunia politik, di dunia seni, di dunia media, bahkan di dunia rohani. Saudara, di dunia rohani kita juga harus bisa jadi berkat. Bukan hanya untuk sesama anak Tuhan, tapi bahkan yang non-Kristen. Mereka bisa lihat di dalam dunia rohani, kenapa ya orang Kristen kok beda? Kenapa orang Kristen itu gak religius, gak agamawi? Tapi mereka sangat spiritual, sangat rohani. Karena di luar sana ada banyak orang, mereka punya jubah agama, mereka punya agama, tapi hidup mereka gak ada perubahan hidup. Mereka menjalankan itu hanya sebagai ritual, tapi gak ada sangkut pautnya dengan hati dan kehidupan mereka. Sehingga banyak orang beragama, tapi hidupnya gak berubah. Kita jadi orang Kristen harusnya kita jadi garam, katakan amin. Ketika melihat orang Kristen itu beribadah, ternyata ibadah kita itu tercermin dalam cara kita kerja, cara kita bersikap. Saudara, cara kita itu membangun keluarga kita. Kita ini betul-betul rohani, kelihatan dari mana? Dari sikap kita, dari kedewasaan kita. Katakan amin. Nah itu namanya, saudara, kita betul-betul berfungsi sebagai garam. Yang kedua, munculkan poinnya saudara. Yang kedua. Jadi yang pertama apa saudara? Fungsi garam yang pertama adalah memberikan rasa, memberikan dampak. Anda betul-betul jadi problem solver. Anda jadi jawaban di tempat di mana Anda berada. Anda bukan jadi troublemaker, saudara. Sehingga keberadaan Anda ketika Anda nggak ada itu bukan dirayakan. Tapi ketika Anda nggak ada, mereka itu bisa kelihatan merasa kehilangan. Kenapa? Karena dampak Anda terasa. Yang kedua, saudara, ternyata tujuan atau fungsi dari garam itu mengawetkan. Atau mempertahankan nilai moral dan etika. Pada zaman dulu, sebelum ada kulkas dan sebagainya, garam itu dipakai untuk mencegah pembusukan. Atau memperlama waktu pembusukan. Jadi mempertahankan kesegaran. Menjaga kesegaran supaya tidak cepat busuk. Entahkah itu daging, entahkah itu ikan dan lain sebagainya. Garam itu dipakai untuk mengawetkan. Apa maksudnya? Jadi sebetulnya keberadaan kita di tempat di mana kita ditempatkan, di masyarakat, di tempat kerja, dengan lingkungan kerja, seharusnya kita ini mencegah yang namanya pembusukan moral, mencegah yang namanya pembusukan nilai, mencegah yang namanya pembusukan karakter. Halo amin. Jadi dengan kata lain, gara-gara saudara ada misalnya di sebuah tempat kerja, di sebuah kantor, yang mau telat sungkan untuk telat karena Anda ada di situ. Yang biasa nggak jujur, yang biasa korupsi, gara-gara saudara ada di situ, mereka jadi sungkan untuk korupsi. Pernah nggak saudara, ya Anda masuk di dalam ruangan, orang-orang itu lagi guyonan, tiba-tiba Anda masuk terus diam. Kenapa diam?
Karena mereka lagi guyonannya, guyonan yang cabul. Tapi begitu Anda masuk, mereka langsung, shh, karena Anda dianggap pendeta datang. Itu berarti Anda betul-betul berfungsi sebagai garam. Tapi kalau mereka guyonan, guyonan yang aneh-aneh, yang cabul tadi, Anda masuk, mereka tetap guyonan, malah ngajak Anda guyonan, itu pertanda bahwa Anda sama seperti mereka. Anda garam yang kehilangan keasinan. Saudara, harusnya ketika kita hadir, saudara, budaya berubah karena kita mempengaruhi. Halo, amin. Coba kita baca satu ayat, saudara. Sebentar. Kita buka sama-sama di dalam Matius 5 ayat 41. Matius 5 ayat 41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan, sudah muncul? Oke. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh berapa? 2 mil. Jadi waktu Yesus khotbah ini kepada orang-orang Israel, mereka tahu apa yang Yesus maksud. Tapi kita orang Indonesia gak ngerti maksudnya apa sih. Jadi pada zaman itu orang-orang Yahudi, ketika mereka dijajah oleh orang Romawi, jadi prajurit Romawi, ya orang Romawi itu memiliki sebuah peraturan, saudara, memang tidak tertulis tapi peraturan itu real, bahwa kalau ada seorang prajurit yang sedang membawa beban atau bawaan yang sangat berat, lalu dia melihat di tengah jalan ada seorang Yahudi lewat, maka seorang prajurit Romawi berhak untuk memaksa orang Yahudi itu mengangkat barang bawaannya sepanjang 1 mil. Saudara, dan itu hukum gak disukai sama orang Yahudi. Nah, coba bayangkan Anda jadi orang Yahudi, Anda bawa barang berat, panas terik, Anda lagi haus, barang Anda banyak sekali, lalu tiba-tiba Anda berpapasan dengan tentara Romawi yang sedang membawa barang yang banyak pula. Lalu mereka bukannya mengerti keadaan saudara, tapi mereka dengan semena-mena, karena mereka biasanya melakukannya itu dengan paksa, dengan semena-mena. Mereka gak peduli Anda membawa barang seberat apapun, Anda harus mendahulukan dan Anda harus melakukan perintah mereka. Coba bayangkan apa yang terjadi kalau Anda di posisi itu. Anda sedang kelelahan membawa barang yang banyak di dalam sebuah perjalanan, tiba-tiba Anda harus drop barang saudara, Anda harus bawa barangnya orang lain sepanjang 1 mil. Kira-kira waktu Anda membawanya itu dengan sikap apa Anda membawa itu? Pasti Anda membawa itu dengan sikap marah, penuh dengan gerutu, penuh dengan sungut-sungut. Anda merasa diperlakukan tidak adil. Anda akan ngomel, walaupun mungkin gak berani menunjukkannya, tapi di hati saudara, Anda marah. Waktu Yesus ngomong, kalau ada orang memaksa kamu jalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Yesus itu ngomong sebuah pernyataan yang sangat dalam. Kalau kamu itu menggerutu karena terpaksa ngangkut bebannya orang lain, bahkan mereka gak peduli Anda juga punya beban yang harus Anda pikul, tapi mereka memaksamu untuk mengangkat bebannya mereka. Kali ini kamu lakukan 2 mil. Berarti ini bukan lagi terpaksa, ini bukan lagi sebuah kewajiban, tapi ini adalah kasih. Anda dengan sukacita melakukannya. Karena kasih, katakan kasih. Love is never a burden. Kalau motifmu itu kasih, Anda akan melakukannya dengan sukarela. Katakan amin. Nah, disinilah letaknya saudara. Dunia ini makin lama makin busuk. Moral, nilai, saudara, karakter itu makin lama makin busuk. Di dalam bekerja, saudara, kalau gak ada duit gak jalan. Betul atau betul? Yesus ngomong begini,
kamu sekarang lakukan. Kalau ada orang paksa kamu 1 mil, kalau banyak orang Yahudi itu terpaksa marah-marah, sekarang kamu lakukan 2 mil dengan sukacita. Karena motivasimu itu kasih. Saudara, itulah sebabnya anak-anak Tuhan itu harus bisa di titik mil kedua. Yaitu Anda memberikan ekstra, katakan ekstra. Saudara, apa yang membedakan hotel bintang 5 dengan hotel bintang 3? Hotel bintang 5 ada handuknya. Hotel bintang 3 juga sama ada handuknya. Tapi apa yang membedakan? Saudara, hotel bintang 3 juga ada toiletnya. Bintang 5 sama ada toiletnya. Apa yang membedakan? Yang membedakan itu ekstranya. Katakan ekstra. Hotel bintang 3 ada handuk. Hotel bintang 5 handuknya bentuknya bebek. Ditaruh di depan, ditaruh. Kemarin saya di Bandung, begitu masuk itu ada kaca, ditulisin welcome Mr. Fuji Harsono, lalu ada foto saya, ngambil dari Instagram saya. Saya terkesan tapi juga ngeri. Welcome gini-gini, lalu di situ ada QR code-nya. Kirimkan kesan-kesanmu di sini. Waduh, saya dikasih kayak bagus sekali lukisannya di kaca begitu. Nah, itu namanya ekstra. Hotel bintang 3 Anda datang, Anda dilayani di counter check-in. Sama, tapi bedanya hotel bintang 5 ada welcome drink-nya. Di hotel bintang 3, tisunya ada sama. Bedanya bintang 5, tisunya dilipat lalu di situ itu ada kayak stempelnya, ada kayak copnya gitu loh, ada kayak seal-nya gitu loh. Kayak dari lilin. Sampai saya pakai pun, aduh sayang ini kalau dibuka gitu ya. Karena saking bagusnya. Sama-sama bintang 3, sama ada toiletnya. Tapi bedanya kalau bintang 5 plus, kita deketin toiletnya bisa buka sendiri saudara. Ya begitu duduk bisa ada pilihan air hangat atau air dingin. Bahkan setelah pemberesan, itu ada blowernya. Saudara. Ya, blowernya itu juga bisa dari samping, dari depan, dari mana. Saudara, yang membedakan itu adalah ekstra. Katakan ekstra. Kalau Anda melayani, kalau Anda betul-betul ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan, Anda harus sampai di level Anda itu rela memberikan ekstra, tapi tanpa pamrih. Anda memberikannya itu sukarela. Anda memberikan itu karena sukacita. Katakan amin. Anda memberikan lebih dari yang diminta. Itu namanya excellent. Jadi kalau Anda itu kerja di satu tempat dengan standar seperti ini, saudara, orang lain jadi sungkan kalau mau memberikan yang biasa-biasa. Orang lain jadi sungkan untuk telat. Orang lain juga ikut terpacu. Karena apa saudara? Karena kehadiran saudara itu mencegah pembusukan nilai, pembusukan budaya, pembusukan karakter, pembusukan moral. Katakan amin. Kenapa? Anda melakukannya dengan motivasi yang murni. Saudara, satu kali ada seorang pria tua terganggu waktu istirahatnya karena setiap sore menjelang malam selalu tiba-tiba gak tahu anak-anak dari mana. Mereka tuh bermain di dekat jendela rumahnya sambil berteriak-teriak, bermain berteriak-teriak. Lalu dia marah, dia coba stop, tidak berhasil. Beberapa hari semakin dimarahi, semakin anak itu tambah nakal, tambah menjadi-jadi. Lalu karena sumpek, saudara, karena frustasi, pria tua ini punya ide. Akhirnya dia panggil. Dia panggil anak-anaknya, kali ini dia tidak memarahi anak-anak itu. Tapi malah ngomong begini, nah kali ini kalau kamu bisa teriak lebih keras, kamu bermain lebih keras dan teriak lebih keras, nanti opa akan kasih masing-masing 10.000. Anak-anak itu tambah senang saudara karena merasa mendapatkan alasan untuk apa? Untuk berteriak-teriak. Karena kemarin-kemarin dimarah-marahin, sekarang malah dikasih duit. Mereka tambah menjadi-jadi. Selang 3 hari sang opa ngomong sama anak-anak. Anak-anak maaf opa sekarang kasih cuma 5.000 ya. Apa yang terjadi?
kali ini teriakannya tidak sekencang yang awal-awal. Saudara, genap seminggu sang opa akhirnya nemuin sama mereka. Gini ya, opa kali ini minta maaf, opa gak bisa kasih duit sama sekali. Waduh, mereka ngomel. Mereka ngomel, kalau gitu ngapain kita teriak-teriak kayak gini gak dibayar. Mereka pulang. Sejak hari itu tidak ada lagi anak-anak yang teriak-teriak. Pertanyaannya, why? Apa yang dulunya itu adalah motivasi dari dalam, saudara, mereka itu pada awalnya mereka itu bermain dan berteriak-teriak itu karena kebersamaan dan karena kesenangan. Motivasinya itu. Tiba-tiba begitu dikasih duit, itu adalah rangsangan atau reward dari luar. Saudara, akhirnya motivasinya sekarang itu bukan lagi di dalam, tapi motivasinya itu karena reward. Dan apa yang terjadi kalau motivasinya itu adalah reward, ketika rewardnya itu dihentikan, maka motivasinya juga berhenti. Dengan kata lain, Bapak Ibu, saudara, now you know kenapa GMS kita itu pelayan Tuhan ini gak dikasih amplop. Saya juga pelayanan, mau saya 7 kali khotbah 7 kali, mau saya khotbah cuma sekali, tidak ada amplop. Saya dari sejak saya muda, saya sudah dilatih untuk pelayanan bukan karena amplop. Karena hati-hati. Awalnya Anda melayani tulus, melayani Tuhan, tapi begitu Anda mulai kena yang namanya uang dan Anda merasa melayani itu adalah rewardnya uang, begitu uang gak ada, pelayananmu jadi apa? Asal-asalan. Anda gak lagi tulus melayani karena ingin menyenangkan hati Tuhan. Dulu Anda melayani dengan sukacita, sekarang Anda hitung-hitungan. Itulah yang terjadi di banyak dunia kerja. Semuanya itu transaksional. Sedikit yang seperti Yesus. Kalau ada orang paksa kamu 1 mil, dengan kata lain gini loh, kalau kamu digaji untuk 1 mil, kamu lakukan untuk 2 mil. Walaupun Anda digaji 1 mil. Motivasimu bukan karena reward. Tapi motivasimu itu karena memang Anda ingin memberikan yang terbaik. Anda melakukannya seolah-olah bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Lakukan segala sesuatu dengan segenap hati. Bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Bukan karena engkau ingin menerima sesuatu. Tapi engkau melakukannya untuk Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Kalau Anda bisa bekerja dengan level seperti ini, saudara, tidak peduli, saudara, dengan keadaan Anda akan bekerja dengan sebaik mungkin. Karena pekerjaanmu itu penyembahanmu kepada Tuhan. Melayani di gereja juga sama. Pelayananku itu adalah my devotion. Gak ada hubungannya sama amplop. Saudara, saya tanya sama diri saya juga pernah diuji hal yang sama. Saudara, kalau gak ada embel-embel itu, apakah engkau tetap memberikan yang terbaik? For sure. Sure I will. Karena apa? This is my calling. Saya gak bergerak karena hal-hal yang lain. Saya tidak melakukannya karena likes, karena tepuk tangan. Saya tidak melakukannya karena supaya saya bisa terima sesuatu. No. Sekalipun saya gak pungkiri, saya juga membutuhkan. Saudara, tapi saya gak melakukannya drive-nya because of money. Karena kalau the money is gone, then the ministry is gone. No. Anda juga gak boleh begitu. Katakan amin. Di dalam pelayanan juga gak boleh gitu. Bukan karena Anda dapat pujian, bukan karena Anda dapat reward tertentu, bukan karena Anda dapat persembahan kasih, even. Bukan karena ini dan bukan karena itu. Tapi apapun Anda dapat pujian gak dapat pujian. Anda di bawah spotlight atau tidak di bawah spotlight. Anda di belakang tersembunyi orang gak kenal Anda pun. Saudara, bukan karena popularitas. Anda akan tetap memberikan yang terbaik. Katakan amin. Karena orang yang punya roh yang excellent akan memberikan yang terbaik dengan sikap yang terbaik. Kalau orang Yahudi dipaksa jalan satu mil, dia akan melakukannya dengan keluh kesah, dengan gerutu, dengan ngomel. Saudara,
kali ini Anda melayani, 2 mil itu berarti Anda melayani. Nggak pakai gerutu, nggak pakai iri-irian, tidak membanding-bandingkan. Kok sana cuma dijadwal sekali, aku dijadwal 4 kali. Saudara, kalaupun ada dijadwal 4 kali, Anda akan melakukannya seperti Anda mendapatkan privilege. Thank you Tuhan, aku dapat kesempatan melayani 4 kali. Halo, amin? Saya sampai mana ini? Oke, poin terakhir. Ternyata saudara, fungsi garam yang ketiga itu bukan tentang bumbu dapur ternyata. Tapi tentang perjanjian. Kalau di dalam perjanjian lama, budaya Ibrani itu ada namanya perjanjian garam. Di dalam sebuah persembahan itu harus ada sebuah garam yang dipersembahkan. Kenapa kok garam itu dipakai? Karena garam itu mengandung simbol awet, kekal. Seperti perjanjian ini tidak akan putus. Lalu di dalam Timur Tengah ada sebuah kebudayaan, kalau seseorang itu mengadakan perjanjian damai, saudara, mereka akan makan roti dengan makan garam. Saudara, sebagai simbol bahwa mereka itu mengadakan sebuah perjanjian damai. Nah, itulah sebabnya Yesus tahu kebudayaan ini, Yesus berkata demikian, saudara. Sebentar, saya bacakan ayatnya. Munculkan ayatnya, bantu saya. Markus pasal yang ke-9 ayat 50. Yesus berkata demikian, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Lalu dikatakan begini, hendaklah kamu selalu mempunyai garam di dalam dirimu. Dan selalu hidup berdamai dengan seorang dengan yang lain. Karena di budaya Timur Tengah, bahkan di budaya Yahudi, garam itu simbol daripada sebuah perjanjian. Dalam budaya Mesopotamia kuno, Timur Tengah, saudara, garam itu dipakai untuk sebuah perdamaian. Jadi ketika Yesus berkata, hendaklah di dalam dirimu ada garam, yaitu engkau hidup dalam perdamaian, orang-orang dalam kebudayaan Timur Tengah itu ngerti maksudnya. Saudara, jadi dengan kata lain, Bapak Ibu, ketika kita berfungsi jadi garam, tahukah saudara, Allah kita itu kasih. Barang siapa lahir daripada Allah, ia akan mengasihi. Katakan amin. Kalau kita mengaku kita mengenal Tuhan dan kita lahir dari Tuhan, kita akan mengasihi. Dan kasih kita itu dari mana? Dia terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita mengasihi. Itulah sebabnya kita itu dikenal sebagai murid-muridnya, bukan karena gifting kita, bukan karena kepandaian kita, tapi karena kasih kita. Karena kita saling mengasihi satu sama lain. Jadi apa maksudnya? Bapak Ibu, kalau Anda mau berfungsi jadi garam, Anda harus jadi pembawa damai. Kehadiran Anda itu harus menyejukkan. Kata-kata yang Anda lontarkan itu harus menyejukkan, meneduhkan, bukan menyulut api dan menyulut pertengkaran. Kalau Anda orang Kristen, saudara, di sosial media sukanya nyinyir, dan sukanya membuat perdebatan dan perbantahan di sosial media. Sorry to say, saya mau katakan Anda bukan garam yang berfungsi. Karena harusnya kalau kita garam, kita ini akan meneduhkan. Katakan amin. Di sel group kalau ada pertikaian, Anda jadi peacemaker-nya. Tapi sayangnya banyak orang Kristen ketika dia muncul di sebuah sel group atau di sebuah komunitas terjadi perpecahan perselisihan. Kenapa? Suka gosip, suka menghasut. Saudara, hati-hati. Ya, bahkan di dalam dunia sosmed itu ada aturannya. Anda nggak bisa berkata sembarangan. Anda nggak bisa menghina orang dengan sara. Saudara, juga di dalam dunia sosmed, saudara, banyak orang posting ayat tujuannya bukan meneduhkan, tapi menghakimi. Mengundang perbantahan, mengundang kecurigaan. Saudara, penuh dengan perbantahan dan penuh dengan, saudara, kecurigaan sehingga orang menghakimi. Saya rasa kalau saya berdoa, jemaat GMS tidak seperti ini. Katakan amin. Postingan Anda tidak menyerang, tidak menjatuhkan, tidak mendiskreditkan. Tapi justru kehadiran Anda, postingan-postingan Anda, komentar-komentar Anda itu meneduhkan, membawa damai. Katakan amin.
kehadiran Anda di tempat kerja, di gereja, atau di manapun Anda berada. Anda itu selalu menjadi pembawa damai. Berarti Anda harus punya kemampuan apa, saudara? Kalau Anda sendiri terlibat konflik, berarti Anda harus, yang pertama, Anda harus bisa atau bersedia melepaskan pengampunan kalau Anda disakiti. Yang kedua, Anda harus juga belajar untuk meminta maaf kalau Anda salah. Saudara, saya dulu itu termasuk orang yang sangat gengsi untuk minta maaf. Saya belum sempurna hari ini, tapi kalau saya noleh ke belakang, saya luluslah di dalam beberapa ujian. Saudara, minta maaf itu penting. Orang kalau dia tinggi hati, dia akan sulit mengakui kesalahan dan sulit untuk meminta maaf. Saya ngomong kepada ayah-ayah, pada suami. Saudara, seringkali kita ini makhluk pria itu paling gengsi untuk meminta maaf kepada istri atau bahkan kepada anak. Saudara, saya ngomong begini karena saya melakukannya. Saya dulu gengsi kalau minta maaf, saudara. Tapi hari ini saya pernah minta maaf sama anak perempuan saya nomor 1, 2. Saya juga pernah meminta maaf tanpa tedeng aling-aling, tanpa membela diri kepada istri saya. Saudara, bahkan saya bersedia untuk berubah kalau ada sesuatu yang kurang dalam hidup saya. Saudara, kalau Anda itu gak sombong, ego itu gak diturunkan. Saudara, ego itu dibawa tinggi, berat hidup kita, saudara. Coba tengok kanan kiri, jadi berat. Minta maaf dan berani memaafkan. Katakan amin.